Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengaruh besi oksida dengan pH dan waktu yang divariasikan terhadap recovery tembaga dari larutan pelindian nikel laterit menggunakan resin chelating. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Ibu Susatri selaku dosen pengampu mata kuliah hidroelektrometeorologi yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdul Esa Putra dengan NPM 33341700047 dan rekan saya Ade Firmansyah dengan NPM 33341700012. Presentasi ini terdapat 3 organ utama, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Pendahuluan meliputi latar belakang, tujuan percobaan, dan hipotesa awal. Tinjauan pustaka meliputi preparasi, leaching, recovery, dan pengaruh besi oksida. Dan metodologi penelitian berisi tentang diagram alir serta alat dan bahan. Nikel dapat ditemukan dalam bentuk laterit atau oksida dan sulfida. Yang kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu nikel laterit. Nikel laterit berasal dari hasil pelapukan kimia batuan ultramafik. Nikel laterit komposisinya terdiri dari 78% nikel dan sisanya unsur lain seperti tembaga, kobalt, dan seng. Nikel laterit sendiri baru dimanfaatkan sekitar 40% dan sisanya 60% masih sebagai sumber daya yang belum diolah. Penambangan biji nikel laterit diambil dari tambang terbuka atau open pit mine. Dari tambang terbuka tersebut, biji nikel diangkut oleh dump truck dan dikumpulkan pada suatu tempat penyimpanan yang kemudian dimasukkan pada room hooper untuk diproses mereduksikan ukuran yang salah satu alatnya menggunakan roll crusher. Setelah dilakukan proses crushing, hasilnya dikumpulkan di tempat penyimpanan. Kemudian hasil crushing dibawa dan diproses ke tahap aglomerasi dan dilanjutkan ke tahap heap leaching. Pada proses heap leaching sendiri, larutan yang digunakan berasal dari plan yang berbeda. Heap leaching menghasilkan output pregnant solution yang meresap melalui biji hingga mencapai linear bagian bawah tumpukan yang selanjutnya mengalir ke penyimpanan berbentuk kolam. Pregnant liquid solution inilah yang menjadi topik bahasan kelompok kami. Selanjutnya, pregnant liquid solution masuk ke tangki netralisasi yang dicampurkan dengan chloride slurry yang diproses pada neutralization thickener. Selanjutnya, hasil tersebut dibawa ke tangki yang telah dicampuri magnesia slurry untuk diproses precipitation thickener. Dari proses precipitation thickener, kemudian hasilnya disaring menggunakan MHP filter dan menghasilkan output nikel cobalt hydroxide. Produk samping dari hasil precipitation thickener diproses lagi untuk menghilangkan mangan dengan menggunakan slurry kapur, dan produk samping yang dibuang tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Nikel laterit direaksikan dengan asam sulfat pada proses leaching dan menghasilkan pregnant solution. Pada tahap recovery, pregnant solution ditambahkan dengan resin chelating purolite S930. Penggunaan resin chelating purolite S930 mengakibatkan seluruh logam seperti nikel, tembaga, seng, dan kobalt ikut recovery, sehingga dibutuhkan pemisahan lanjutan. Dari tahap proses recovery ini menghasilkan kandungan nikel 99%, tembaga 99%, serta seng dan kobalt sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh keadaan oksida besi yaitu Fe2 dan Fe3 terhadap adsorpsi tembaga pada larutan leaching nikel laterit dengan variasi pH dan waktu. Pada percobaan ini terdapat beberapa hipotesa, diantaranya tingkat absorpsi logam tembaga diperkirakan akan tinggi dibanding dengan logam lain saat diberikan besi oksida. Kondisi pH akan menentukan tingkat absorpsi tembaga, lalu lamanya waktu pengadukan akan meningkatkan adsorpsi tembaga, serta yang terakhir, meningkatnya adsorpsi tembaga akan meningkatkan recovery tembaga. Sebelum dilakukan proses pelindian atau leaching, biji laterit terlebih dahulu dilakukan proses persiapan atau preparasi. Proses preparasi dilakukan untuk mempersiapkan biji agar sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan dalam proses selanjutnya, yaitu proses leaching. Pada proses preparasi biji laterit terdapat beberapa tahapan proses yang perlu dilakukan,
Di antaranya yaitu proses comminution menggunakan crusher dan screener, dilanjut kepada proses aglomerasi, lalu proses heap pad design and stacking, dan yang terakhir adalah proses pengirigasian. Pada proses comminution hanya terdapat satu tahapan proses, yaitu hanya proses crushing menggunakan double roll crusher, yang mana output dari double roll crusher ini akan dilakukan screening. Undersize dari screen ini akan dilanjutkan ke aglomerator dan oversize akan dikembalikan ke roll crusher. Pada proses ini tidak melalui proses grinding menggunakan mill karena hasil dari crusher sudah memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan untuk tahap selanjutnya, sehingga tidak diperlukan proses grinding karena hanya akan menambah cost yang dibutuhkan. Undersize yang masuk ke dalam drum agglomerator akan melalui proses penggumpalan, di mana proses penggumpalan ini diperlukan untuk mempersiapkan biji agar memenuhi spesifikasi ke tahap selanjutnya, yaitu tahap leaching, di mana teknik leaching yang digunakan adalah teknik heap leaching. Sebelum masuk ke tahap leaching, terlebih dahulu kita harus mendesain heap dan pad, di mana desain heap dan pad ini akan berpengaruh terhadap efisiensi tahapan leaching. Lalu diberikan sistem irigasi. Sistem irigasi ini diberikan untuk mengalirkan asam sulfat sebagai leaching agent yang diperlukan dalam tahapan proses leaching. Setelah melalui proses preparasi, biji kemudian dilanjutkan ke proses leaching, di mana teknik leaching yang digunakan adalah heap leaching, di mana heap dan pad yang telah disusun dialiri dengan leaching agent berupa asam sulfat, di mana asam sulfat ini akan bereaksi dengan logam yang ada pada heap membentuk pregnant solution, di mana pregnant solution ini mengandung beberapa logam garam sulfat. Pregnant solution yang didapat dalam proses leaching ini akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu recovery proses. Proses heap leaching secara umum dapat kita lihat pada cuplikan video di atas, di mana heap dan pad yang sudah disusun ini akan dipasang paralon. Paralon ini akan mengalirkan leaching agent berupa asam sulfat, di mana leaching agent ini akan bereaksi dengan logam yang ada pada heap membentuk pregnant solution berupa logam garam sulfat. Pada proses recovery, pregnant solution dicampur dengan resin dan asam sulfat. Resin yang digunakan adalah resin chelating purolite S930. Reaksi resin dengan logam yang ada pada pregnant solution dapat ditulis persamaan, yaitu RH plus metal ion positif menjadi resin metal ditambah H ion positif. Berikut ini adalah reaksi-reaksi yang terjadi selama proses recovery. Resin tidak dapat langsung digunakan untuk proses recovery. Resin harus melalui proses treatment menggunakan asam klorida. Treatment ini diperlukan agar ion hidrogen pada asam klorida bereaksi dengan resin, di mana ion hidrogen ini akan kembali terurai dan resin akan bereaksi dengan logam. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi recovery logam terkait dengan penambahan resin chelating S930 ini. Yang pertama adalah pengaruh pH terhadap persen recovery logam yang didapatkan. Pada grafik tersebut kita menggunakan dua logam, yaitu logam nikel dan logam tembaga. Larutan sintesis logam tersebut dicampurkan dengan resin dengan perbandingan 10:1 dengan waktu kontak 6 jam dan pada temperatur 20 derajat Celcius. Dapat dilihat pada grafik tersebut, kenaikan pH akan meningkatkan recovery, baik itu logam tembaga maupun logam nikel. Selanjutnya adalah pengaruh waktu dan temperatur terhadap konsentrasi logam baik tembaga ataupun nikel yang ada pada pregnant solution. Di mana dapat dilihat ada dua grafik,
Yang grafik pertama menggunakan pH 2,7 dan temperatur 55 derajat Celcius, sedangkan grafik lainnya menggunakan pH 2,6 dan temperatur 20 derajat Celcius. Dapat dilihat pada dua grafik tersebut bahwa lamanya waktu akan menurunkan konsentrasi logam baik tembaga dan nikel yang ada pada pregnant solution. Akan tetapi dapat dilihat pada grafik pertama, penurunan konsentrasi terlihat cukup drastis dibanding pada grafik yang kedua. Di sini terdapat pengaruh temperatur, di mana temperatur yang digunakan lebih tinggi dibanding temperatur yang digunakan pada grafik yang kedua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lamanya waktu dan kenaikan temperatur dapat meningkatkan recovery dari logam, baik tembaga maupun nikel. Karena semakin lama waktu, kontak yang terjadi antara resin dan logam akan semakin banyak. Dan ketika terjadi kenaikan temperatur, aktivitas partikel-partikel dalam larutan akan semakin cepat sehingga mempercepat kontak antara resin dan logam. Selanjutnya merupakan pengaruh pH terhadap persen presipitasi sejumlah logam pada larutan yang mengandung besi oksida berupa ferros dan ferrik, di mana beberapa logam memiliki persen presipitasi yang sangat kecil. Menurut Ali Prandini dan kawan-kawan, dalam percobaan yang mereka lakukan, hal ini disebabkan karena ion ferros dan ion ferrik akan menurunkan tingkat absorbansi dari beberapa logam seperti nikel, kobalt, mangan, dan seng. Selanjutnya adalah diagram alir dari penelitian yang akan kita lakukan, di mana percobaan dibagi menjadi dua tahapan, yaitu yang pertama menentukan tingkat adsorpsi, yang kedua adalah menentukan tingkat absorbansi. Untuk menentukan tingkat adsorpsi, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat sintesis beberapa larutan garam sulfat dari beberapa logam seperti aluminium, kobalt, tembaga, nikel, krom, mangan, magnesium, dan seng yang sudah dilarutkan ke dalam air yang sudah dideionisasi. Lalu larutan sintesis ini dilakukan preparasi menggunakan ion ferrik dan ion ferros yang kemudian divariasikan menjadi beberapa pH dengan dilakukan penambahan asam sulfat dan natrium hidroksida. Kemudian larutan dilakukan pengadukan dengan kecepatan 200 rpm selama 480 menit. Untuk larutan tembaga dilakukan karakterisasi adsorpsi menggunakan optical emission spektroskopi setiap 30 menit. Setelah selesai pengadukan, seluruh larutan di karakterisasi adsorpsi menggunakan optical emission spektroskopi. Kemudian data percobaan dikelompokkan berdasarkan preparasi ion ferrik dan ion ferros, dan kemudian data dipilah lagi berdasarkan variasi pH yang dilakukan. Untuk menentukan tingkat absorbansi, kita menggunakan 4 larutan. Larutan yang pertama adalah larutan resin, larutan yang kedua adalah larutan sintesis tembaga yang dicampur dengan resin, larutan yang ketiga adalah larutan sintesis tembaga dengan ion ferrik dicampur dengan resin, dan larutan yang keempat adalah larutan sintesis tembaga dengan ion ferros yang dicampur dengan resin. Keempat larutan tersebut dilakukan pengadukan dengan kecepatan 200 rpm selama 480 menit dengan pH 0,5 dan temperatur 25 derajat Celcius. Setelah selesai pengadukan, keempat larutan tersebut dilakukan karakterisasi absorbansi menggunakan FTIR Bruker Tensor 27 dan SEM EDS. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang kami gunakan dalam percobaan ini. Yang pertama, untuk bahan kita menggunakan larutan logam
garam sulfat dengan komposisi yang ada pada gambar, lalu asam sulfat 2 molar, natrium hidroksida 2 molar, resin celating tipe TP207, asam klorida 6 molar untuk preparasi resin, asam sulfat 1 molar untuk preparasi resin, dan larutan ion ferik serta ferros. Untuk alat yang kami gunakan berupa FTIR Bruker Tensor 27, lalu Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy atau disingkat ICP-OES, SEM IDS, dan Flash plus Magnetic Stirrer. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.